sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan memberi kami semua satu hari baru lagi. Sekarang kami akan memulai ibadah ini. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Miss, kira-kira di sini semua teman kita punya teman nggak ya? Pasti dong, semua anak-anak yang sekolah minggu pasti punya teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebagai teman yang baik tugas kita apa aja? Pukulin teman. Bukan. Sepertinya kita harus kasih tahu mereka deh, Miss. Oh, boleh. Kalau gitu langsung aja kita nyanyi lagu ini. Yuk, sama-sama katakan. Music. Kau temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, kita selalu bersama, seperti apa? Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Oh, 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 oh. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan? Kalau gitu, ayo kita nyanyikan lebih semangat lagi. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Oh, 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 oh. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti mentega dengan roti. Yeay! Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan bagaimana caranya supaya jadi teman yang baik. Jangan lupa dilakukan di rumah, oke? Nah, Miss, sekarang kita mau ngapain, Miss? Teman-teman masih semangat gak? Kalau masih, kita mau nyanyi lagi? Oke, kalau masih mau nyanyi lagi, berdiri yang tegak. Kita mau nyanyi lagu Everybody, Everywhere. Yang semangat ya. Oke. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all this time. I want to jump with all my mind. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all this time. I want to dance with all my mind. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus,
semua orang yang ada di dunia ini pasti harus memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyikan satu lagu lagi ya. Ayo semuanya dengan sikap berdoa kita nyanyikan lagu ini. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Wah, tadi semangat sekali ya di dalam memuji dan menyembah Tuhan kita. Miss juga ikutan seneng loh, ikutan semangat. Oke, tadi kan kita sudah memuji dan menyembah Tuhan kita. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah ready? Ambil sikap yang baik. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur satu hari baru Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Ya Bapa, sekarang kami akan mendengarkan sedikit firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membantu kami untuk mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami. Ajarlah kami Tuhan menjadi seorang anak yang mau mendengar dan mau melakukan semua firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Miss akan memulai ibadah kita hari ini dengan sebuah cerita ilustrasi agar teman-teman itu bisa lebih mudah untuk mengerti apa yang Miss akan ceritakan nanti. Nah, jadi ada seorang anak yang bernama Tony. Tony ini adalah seorang yatim piatu. Jadi Tony tinggal di panti asuhan. Di panti asuhan ini Tony terkenal sekali, tapi terkenalnya bukan karena dia baik, tapi terkenal karena dia bandel sekali. Tony ini sering merokok, sering mencuri, kemudian sering mengganggu teman panti asuhan yang lain, dan yang parahnya, Tony sering berkelahi. Sampai suatu ketika, badan pengurus harian panti asuhan ini memanggil Tony dan menegur dengan keras si Tony, serta memberikan kesempatan terakhir untuk Tony agar Tony bisa berubah. Jika Tony tidak bisa berubah, maka Tony tidak boleh lagi tinggal di panti asuhan itu, teman-teman. Jadi, karena sudah dikasih tahu demikian, Tony akhirnya mau melakukan apa yang dikatakan badan pengurus harian itu. Tony mau menjadi seorang anak yang taat dan juga rajin. Keesokan harinya benar teman-teman, si Tony bangun pagi, bantu masak nasi untuk dimakan oleh anak-anak panti lainnya. Tetapi 2 hari kemudian, hari ketiga, Tony mulai merasa capek karena setiap hari harus bangun pagi, terus pergi ke pasar untuk belanja. Di hari ketiga ini, Tony memutuskan untuk kabur dari panti asuhan saat dia disuruh untuk beli sayur. Hari-hari pun berlalu. Akhirnya, Tony merasa sangat tidak nyaman dan sangat tidak aman berada di luar panti asuhan. Karena Tony menyesal, akhirnya Tony kembali lagi ke panti asuhan untuk menemui pimpinan panti asuhan. Di situ pimpinan panti asuhannya gimana teman-teman? Marah besar ya, dan langsung tidak membiarkan Tony untuk kembali lagi ke panti asuhan. Karena Tony sudah menyalahgunakan kesempatan terakhir yang diberikan oleh pimpinan panti asuhan kepada si Tony.
Pada akhirnya, si Tony itu diminta keluar dari panti asuhan dan tidak boleh lagi bersekolah di sana. Nah, teman-teman, kita sering mendengar, kita sering melihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang panjang sabar. Tetapi Allah juga adalah Allah yang sangat tegas, teman-teman. Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang, tetapi Tuhan juga adalah Tuhan yang adil dan benar. Hari ini kita akan mendengarkan cerita dari seorang Raja Yehuda yang terakhir. Kita akan sama-sama mendengarkan apakah Raja terakhir Yehuda ini dihukum dengan adil dan benar oleh Allah. Kita simak ceritanya ya. Setelah Raja Yosia mati, tidak ada lagi raja yang baik di Yerusalem. Keempat raja berikutnya, mereka semua sangat tidak menghormati Tuhan dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Nubuat-nubuat dari nabi-nabi juga semuanya sudah diambang pintu. Pada waktu itu, bangsa Babel adalah bangsa yang paling besar dan paling kuat. Rajanya yang bernama Nebukadnezar menaklukkan negeri Asyur di timur, serta negeri Mesir di barat dan juga kota-kota kecil yang ada di tengahnya. Jadi bisa dibayangkan ya, kerajaannya yang dikuasai oleh Raja Nebukadnezar itu sebanyak dan sebesar apa. Dan kali ini Raja Nebukadnezar juga mengepung Yerusalem, tapi kali ini Tuhan tidak mau menolong lagi, teman-teman. Sehingga Raja Nebukadnezar mengalahkan Raja Yoyakin, cucu dari Raja Yosia, dan membawanya sebagai seorang tawanan ke Babel. Selain membawa cucu dari Raja Yosia, orang-orang Babel ini juga membawa banyak orang lain, seperti orang-orang keturunan bangsawan, orang-orang tukang kayu, tukang besi, ya. Mereka semua dibawa dan diangkut ke Babel. Selain orang-orang penting, mereka juga merampas semua perkakas yang terbuat dari emas, yang terbuat dari perak, apa yang ada di bait Allah itu semua juga dirampas dan dibawa pergi ke negeri Babel. Teman-teman bisa bayangkan apa yang indah, apa yang ada di kota Yerusalem itu sudah direbut oleh Raja Nebukadnezar. Nah, setelah Raja Nebukadnezar merampas semua yang baik di kota Yerusalem, Raja kemudian berpikir, ini tinggal orang-orang yang tidak berpengaruh, yang tidak punya pengalaman, yang tidak punya sesuatu yang bisa dijual. Apa sih yang harus kulakukan dengan orang-orang ini? Kemudian Raja itu berpikir, walaupun orang-orang ini tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tetap butuh pemimpin. Jadi, Raja Nebukadnezar memilih satu orang untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi raja di atas bangsa-bangsa Yehuda yang ada di kota Yerusalem waktu itu. Dipilihlah Zedekia menjadi raja di Yerusalem. Zedekia ini adalah anak ketiga dari Raja Yosia. Saat dipilih menjadi raja, Raja Zedekia itu diminta untuk bersumpah demi Tuhan bahwa dia tidak akan memberontak terhadap Raja Nebukadnezar. Dan pada waktu itu Raja Zedekia itu langsung mengiyakan, saya bersumpah saya tidak akan memberontak kepada Raja Nebukadnezar. Tetapi teman-teman, apakah Raja Zedekia berhasil untuk tidak memberontak sampai ke akhir? Kita simak lanjutan ceritanya. Raja Zedekia ini sangat berbeda dengan ayahnya Raja Yosia. Raja Zedekia ini punya watak yang sangat lemah dan sangat mudah dipengaruhi. Pada suatu sore, dengan menteri-menterinya, saat dia duduk bersama menteri-menterinya, mereka membahas bahwa mereka itu ingin lepas dari penjajahan Raja Nebukadnezar. Mereka tidak ingin lagi berada di bawah Raja Nebukadnezar, dan mereka memutuskan untuk memberontak Raja Nebukadnezar. Akhirnya, kabar ini langsung masuk ke telinganya Raja Nebukadnezar. Pesan ini sampai ke telinga Raja Nebukadnezar. Setelah mendengar hal itu, Raja Nebukadnezar tentu saja marah, teman-teman, karena tadi Raja Zedekia itu sudah bersumpah demi Tuhan bahwa dia tidak akan memberontak, tapi sekarang dia malah merencanakan pemberontakan. Karena mendengar hal itu, Raja Nebukadnezar langsung meminta pasukannya yang banyak dan besar itu untuk mengelilingi kota Yerusalem dan mengepung mereka di dalam. Tidak boleh ada seorang pun yang keluar dari kota itu. Saat melihat pasukan dari Raja Nebukadnezar itu sudah berada di luar dinding kota Yerusalem, apa yang Raja Zedekia lakukan? Raja Zedekia juga nggak mau kalah. Dia juga minta tentara-tentaranya itu untuk berjaga di semua pintu, di sepanjang tembok kota Yerusalem itu. Dan mereka berada pada situasi seperti itu selama 6 bulan lamanya. Teman-teman bayangkan ya, kita yang harus belajar dari rumah aja, itu sudah sumpahnya bukan main.
Apalagi ini kita berada di tengah-tengah perang, teman-teman. Selama 6 bulan kita nggak boleh kemana-mana, ya. Selain kita setiap hari merasa takut, silap-silap itu tentara bisa masuk dan menyerang kita juga takut akan persediaan makanan. Apakah persediaan makanan yang ada di kota Yerusalem ini bisa bertahan nggak selama kita masih berperang dengan Raja Nebukadnezar? Kemudian di suatu hari para panglima dari Raja Zedekia ini melihat, kok ada ya segerombolan orang sedang berkumpul di depan bait Allah. Lagi ngapain? Mereka jadi kepo ya. Mereka mengendap-endap, mereka diam-diam datang ke sana untuk melihat dan mendengar apa yang sedang dikatakan di sana. Ternyata di kerumpulan itu ada Nabi Yeremia, teman-teman. Dan di sana Nabi Yeremia ternyata sedang menyampaikan pesan dari Tuhan kepada semua rakyat yang ada di kota Yerusalem. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, atau karena kelaparan, atau karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan pergi menyerahkan dirinya kepada Nebukadnezar tidak akan mati. Karena Tuhan mengizinkan kota ini jatuh ke tangan musuh. Tetapi Tuhan masih berbelas kasihan kepada penghuni Yerusalem. Tuhan tidak ingin mereka dibinasakan. Oleh sebab itu, Tuhan memberitahu jalan keluar kepada kalian. Wah, setelah dengar ini, para panglima Raja Zedekia marah besar, teman-teman. Wah, ini pengkhianat, ini nabi ini pengkhianat. Kenapa Nabi Yeremia dibilang sebagai pengkhianat? Karena menurut pandangan dari para panglima Raja Zedekia, nabi itu menurunkan semangat perang dari orang-orang yang ada di kota Yerusalem. Dan dengan bisik-bisik, para panglima itu berbicara satu dengan yang lain. Nabi ini pengkhianat. Nabi ini harus dihukum mati. Gitu. Jadi nabi ini harus dihukum mati karena dia sudah berkhianat kepada Raja Zedekia. Tanpa tunggu basa-basi lagi ya, panglima dari Raja Zedekia langsung pergi ke istana untuk melapor kepada Raja Zedekia. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh para panglimanya, Raja Zedekia yang takut dengan panglimanya ini pun memberikan sebuah jawaban yang setengah-setengah hati gitu. Karena dia takut dengan panglimanya, maka Raja Zedekia pun menjawab seperti ini. Oke, nabi itu saya kasih ke kalian deh. Dia ada di tanganmu, kuasamu. Mau kamu apakan ya udah terserah. Aku gak akan menentang apapun. Mendengar rajanya berkata seperti itu, panglimanya tentu saja langsung pergi untuk menawan Nabi Yeremia. Ya, para panglima Raja Zedekia membawa Nabi Yeremia ke suatu tempat dan dimasukkan ke dalam sebuah perigi yang sangat dalam. Di dalam perigi itu memang tidak ada air, namun ada lumpur-lumpur saja. Teman-teman tahu perigi ya? Ini adalah perigi. Jadi Nabi Yeremia itu dimasukkan ke dalam perigi. Di dalam perigi itu Nabi Yeremia meminta tolong kepada Tuhan untuk bisa keluar dari perigi itu. Karena kalau Nabi Yeremia tidak keluar dari sana, Nabi Yeremia pasti akan mati. Bagaimana cara Tuhan menolong Nabi Yeremia untuk keluar dari perigi tersebut? Nah, Tuhan menggerakkan hati satu orang yang ada di istana untuk datang dan mengeluarkan Nabi Yeremia dari perigi itu. Dan akhirnya Nabi Yeremia pun selamat. Kemudian pada suatu hari, Raja Zedekia memanggil Nabi Yeremia untuk diajak berbicara. Raja sangat khawatir tentang keadaan kota Yerusalem. Kenapa Raja khawatir, teman-teman? Karena persediaan makanan makin sedikit dan juga semua rakyat sangat ketakutan. Dalam keadaan yang demikian, tentu saja akan sangat sulit bagi Raja untuk mendengarkan firman Tuhan karena itu sudah berada di situasi yang sangat sulit bagi dia. Dan saat berbicara dengan Nabi Yeremia, itu tidak ada satu orang pun yang ada di ruangan istana itu. Karena Raja Zedekia tahu bahwa panglima-panglimanya, menteri-menterinya itu mereka semua benci dengan Nabi Yeremia. Jadi beliau memanggil secara pribadi, bicara berdua, 4 mata ya. Di sana akhirnya Raja Zedekia mulai bertanya kepada Nabi Yeremia, "Aku ingin menanyakan sesuatu kepada kamu, tapi kamu jangan sembunyikan apapun dari aku." Kemudian dengan jujur, Nabi Yeremia itu jawab gini, "Aku
kalau kasih tahu ke raja, raja pasti akan bunuh aku. Dan kalau aku kasih nasihat, raja pasti nggak mau dengar sama aku. Tapi di sini Raja Zedekia berjanji bahwa raja tidak akan memberikan Nabi Yeremia kepada orang yang membencinya. Karena raja sudah berjanji, barulah Nabi Yeremia ini memberitahu firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Jikalau engkau menyerahkan diri kepada perwira Raja Babel, engkau akan hidup dan kota ini tidak akan dibakar. Mendengar itu Raja Zedekia itu syok ya. Tapi aku takut Nabi Yeremia kepada bangsaku sendiri yang sudah menyerahkan dirinya kepada tentara Babel. Kalau misalnya aku keluar dari tempat ini dan menyerahkan diriku, nanti bangsa yang lain itu melihat aku seperti apa. Mereka akan memperlakukan aku dengan buruk. Begitu. Jadi dia takut dengan perlakuan yang akan dia terima ketika dia sudah menyerah kepada tentara Babel. Kemudian Nabi Yeremia dengan tenang menjawab, hal itu tidak akan terjadi, Raja. Kemudian Nabi Yeremia juga mengatakan hal seperti ini. Patuhilah Tuhan dengan melakukan apa yang kukatakan kepadamu, dan engkau tidak akan mati. Tetapi jika engkau menolak untuk menyerahkan diri, malapetaka besar akan terjadi di kota ini, dan pada engkau dan pada keluargamu juga. Itulah firman Tuhan terakhir kepada Raja Zedekia. Hukuman dari Tuhan itu nggak bisa diubah lagi. Tetapi Tuhan itu sudah dengan panjang sabar menasehati Raja Zedekia bagaimana hidupnya dan bagaimana kota Yerusalem serta keluarganya ini bisa diselamatkan. Meskipun ya Raja Zedekia ini ternyata lebih takut kepada perwiranya, kepada menterinya daripada takut kepada Tuhan. Sehingga raja itu tidak mendengarkan nasihat dari Nabi Yeremia, teman-teman. Kemudian Nabi Yeremia dibawa ke penjara. Dan di penjara itu Nabi Yeremia diberi makan sepotong roti-roti yang kecil setiap harinya selama persediaan makanan di kota Yerusalem itu masih ada. Dalam hal itu, raja tidak melalaikan janjinya. Tadi kan janjinya tidak diserahkan kepada orang yang membenci Nabi Yeremia. Dan setelah melakukan hal itu, raja tetap melawan pasukan Babel yang sudah ada menunggu di luar kota 1,5 tahun lamanya. Sampai suatu ketika, sudah tidak ada lagi makanan sedikit pun yang tersisa di Yerusalem. Tentara-tentara Yehuda yang menjaga di pintu gerbang, itu semuanya udah lemes. Kita gak sarapan aja, lemesnya bukan main ya. Apalagi kamu itu seorang tentara yang harus selalu sigap dengan keadaan apapun dan makanan yang hanya sedikit, teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan itu lemesnya mereka atau seperti apa. Ketika melihat tentara-tentara Yehuda ini semuanya sudah lemes, terkulai lemah gitu. Tentara Babel melihat ini sebagai kesempatan emas. Dengan sigap mereka langsung mempersiapkan barang yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu untuk menyerang kota Yerusalem. Mereka mempersiapkan pohon, ya, kayu pohon yang sangat besar. Mereka pikul, mereka gunakan ini untuk menghantamkan ke dinding kota Yerusalem serta pintu kota Yerusalem. Dilempar pertama, bang. Kedua, bang. Ketiga lagi, bang. Ya, suara ini nyaring sekali dan terdengar sampai ke istana Raja Zedekia. Wah, tapi gak sampai di sini aja, teman-teman. Pasukan Babel terus berusaha menghancurkan tembok kota itu. Didorong terus sampai pada akhirnya keluarlah sebuah lubang yang tercipta dari hantaman benda keras ke tembok itu. Dan seperti air yang mengalir, seperti sungai yang mengalir, tentara-tentara Babel langsung masuk dan menyerbu kota Yerusalem pada saat itu. Tentara Babel ini masuk untuk merampas, membunuh, menjarah semua yang bisa mereka ambil untuk mereka bawa ke negeri mereka. Melihat hal ini, Raja Zedekia takut. Dia langsung ciut, teman-teman. Karena dia sudah ketakutan, dalam ketakutannya itu dia mengajak anak-anaknya untuk kabur dari kota Yerusalem. Mereka jalan melewati taman istana yang ada di belakang. Dan sampailah mereka pada Lebah Yordan.
Tapi akhirnya gak bisa lagi mereka kabur teman-teman. Karena tentara Raja Nebukadnezar sudah sampai di sana untuk menyergap mereka. Anak-anak dari Raja Zedekia dibunuh di hadapan matanya. Dan itu adalah hal terakhir yang bisa dilihat oleh Raja Zedekia. Loh, kenapa itu hal terakhir, Miss? Emangnya Raja Zedekia langsung di saat itu juga? Enggak, mata dari Raja Zedekia itu dikeluarkan oleh tentara Babel. Ya, raja kemudian diikat dan dibawa ke Babel sebagai seorang tawanan. Dan di dalam penjara Babel itu, raja pun mati jauh dari negerinya. Tembok-tembok kota Yerusalem itu semua sudah dihancurkan teman-teman. Runtuh ya, rumah-rumah dibakar, bait Allah dirampok, tentara-tentaranya dilululantakkan. Kota itu sudah seperti hancurlah, berantakan. Nabi Yeremia yang melihat hal tersebut tentu saja sangat sedih. Hatinya sangat hancur dan beliau menangis meratap. Betapa terpencilnya kota ini yang dulunya ramai, yang dulunya merupakan ratu di antara semua kota-kota, sekarang menjadi budak. Yehuda sudah ditinggalkan penduduknya karena kesengsaraan dan perbudakan yang benar. Meskipun Nabi Yeremia meratapi keruntuhan dari kota Yerusalem, ia juga diberitahukan sebuah rahasia yang indah. Hukuman Tuhan itu tidak selamanya, teman-teman. Orang Yehuda yang dibawa pergi ke Babel, mereka akan kembali lagi sesudah 70 tahun lamanya. Akan ada angkatan baru yang membangun kembali kota Yerusalem dan bait Allah, dan mereka akan mengalami anugerah yang baru dari Tuhan. Tuhan tidak akan membuang umatnya selamanya. Hal ini yang menjadi penghiburan untuk Nabi Yeremia. Meskipun Nabi Yeremia tidak akan mengalami hal itu 70 tahun kemudian. Nabi Yeremia menuliskan surat untuk kepada semua tawanan yang ada di Babel tentang penghiburan ini, sehingga mereka juga dihiburkan di tempat mereka ditawan. Nah teman-teman, melalui cerita yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, apakah Tuhan berlaku adil dan benar terhadap Raja Zedekia dan bangsanya? Tentu saja iya, karena Tuhan sudah menasehati dan juga memberikan teguran, tetapi tidak diindahkan oleh mereka. Apakah keputusan Tuhan itu betul? Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Wahyu 16 ayat 7. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Kita baca bersama sekali lagi. Wahyu 16 ayat 7. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Kitab terakhir di Alkitab menyatakan rahasia penghakiman Allah pada saat-saat terakhir dunia kita. Dan ayat hafalan kita hari ini dimulai dengan kata yang penting. Ya Tuhan. Jika kita berkata, ya Tuhan, itu artinya kita setuju bahwa apa yang Tuhan kerjakan adalah benar. Dan dalam ayat hafalan ini, kita setuju bahwa penghakiman Tuhan itu benar dan adil. Tuhan itu penuh kasih dan penuh pengampunan. Tetapi Ia juga adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang benar saat memberikan penghakiman itu. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan kami sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan ajari kami untuk boleh terus taat kepada firman Tuhan dan nasihat-nasihat dari-Mu ya Tuhan. Ajari kami menjadi seorang anak yang mau belajar, yang punya hati seorang pembelajar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. God bless you. Sayonara. Halo teman-teman semua. Wah, sudah selesai ibadah ya? Sudah selesai bernyanyi? Sudah selesai juga mendengarkan cerita. Nah, kalau sudah selesai semuanya, jangan lupa untuk mengisi link yang ada di description box dan juga tersedia di
berkat di samping. Oke? Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye.